Oke, bersama saya lagi Zainal. Malam ini saya akan ajari teknik surveillance data, di mana data ini merupakan bagian daripada pengelolaan atau pembuatan tipe data, yaitu berupa data vektor. Ya, kenapa vektor? Karena kita akan membuat data Shapr file, salah satu contoh ya, ataupun KML ya. Tapi saya akan coba buat Shapr file, tapi berasal dari data mentah teman-teman, dari data surveillance. Bagaimana caranya? Saya cerita, saya ingin mencari sebuah bangunan atau titik bangunan, atau mencari sebuah titik koordinat pada sebuah sebaran data yang ada di wilayah kita. Misal saya ingin tahu titik parkir yang nantinya akan menjadi base central parking yang memiliki aturan. Misal base central parking ini adalah milik pemerintah, yang ini adalah milik masyarakat yang bisa diolah dengan ketentuan aturan. Contoh seperti itu. Bagaimana caranya kita survei? Teman-teman bisa melakukan surveillance secara digital dari tempat saya. Saya berada di suatu wilayah di Indonesia. Saya akan survei ke Kalimantan malam ini ya. Baik, saya akan coba buat surveillance menggunakan Jotform. Jotform merupakan aplikasi ya, platform formulir online yang menawarkan berbagai fungsi komprehensif, dan ini berbayar, tapi bisa kita gunakan untuk coba dengan model gratis ya teman-teman. Jotform adalah berbasis web aplikasi freemium yang membantu pengguna membuat formulir daring tanpa perlu ngoding ya, karena daring penggunaan terhindar dari kerumitan atau mengunduh perangkat. Nah, kita contoh di sini bagaimana caranya kita ngambil data di Kalimantan sana, seperti itu. Baik, kita akan coba buat salah satu dulu. Langsung aja. Kemudian klasik ya. Saya gunakan klasik. Semoga kredit masih aktif ya. Karena berbayar, mudah-mudahan tidak ada kendala dan masih aktif ya. Saya akan coba di sini buat form dinat parking atau stop bus ya. Stop bus Balikpapan City. Oke, saya akan analis juga ya, gimana caranya kita kelola data stop bus tersebut. Oke, teman-teman semua. Kemudian kita buka aja di sini sebelah kiri pada fitur Jotform, ada elemen ya, ada beberapa macam ya, termasuk dengan koordinat juga. Yang kita ambil pertama adalah koordinat aja dulu ya, biar cepat ya. Kita maps, kita ambil address locator. Kemudian setelah itu kita ambil, misal ingin foto. Oke, kita ambil titiknya dengan fotonya. Nanti kita upload ya, selfie-nya. Kemudian untuk basic boleh kita tambahkan short tag aja, nama lokasi atau alamat lokasi, agar nanti di atribut bisa kita jadikan data base. Oke, ini koordinatnya udah ketemu ya, tapi di saya nanti akan saya geser ke Kalimantan. Gimana caranya? Ini saya tidak wajibkan semua, saya langsung publish. Udah selesai teman-teman, copy, saya publish. Jadi contoh kayak gini. Ini teman-teman udah jadi ya. Ini udah jadi. Jadi kalau saya publish sama siapapun ini, koordinatnya akan kebaca. Kemudian ambil foto, tulis alamat. Nanti pada data ini kita akan lihat di data tabelnya. Data ini yang akan kita butuhkan. Kemudian data ini yang nanti kita tarik jadi Excel. Setelah jadi Excel, singkat cerita ya, ini nanti jadi Excel otomatis terisi. Singkat cerita, saya langsung ke Excel ya. Datanya nanti seperti ini. Misal titik koordinat halte di Jakarta, X-nya berapa, Y-nya berapa, namanya apa. Ini sudah banyak atributnya ya. Intinya ini dengan satu atribut labeling. Jadi koordinat sama labeling, 3 ini intinya. Tapi karena ini betul informasi detail, maka saya bikin beberapa sampai koridor. Oke, ini karena masih Excel, saya akan simpan dulu ya. Saya akan simpan dulu dalam bentuk format Climatology atau CSV, karena syarat daripada impor di Quantum GIS itu harus data seperti ini. Saya taruh di desktop aja ya. Saya save.
saya replace karena pernah buat ya. Oke, ini saya wajib tutup. Saya langsung aja ke Quantum List. Saya akan cari wilayah Jakarta. Kalau itu wilayah Jakarta tadi contohnya ya, saya akan import. Jadi tadi dari survei ya, teman-teman perhatikan ya. Kemudian saya jadikan file Excel, kemudian saya ubah ke CSV. Dari CSV ini yang diminta ya, kita open aja, kita ke desktop ya teman-teman. Halte. Oke, koordinat halte. Oke, kita open. Nah, ini otomatis actionnya muncul. Berarti ini udah masuk ya. Kalau kita geser ke bawah, dia terlihat tuh di bawah. Nah, ini bisa terlihat. Kita add aja dan kita oke. Nah, ini kelihatan teman-teman. Nah, ini kelihatan titik se-Jakarta ya. Nah, supaya kita enak symbolize yang harus kita pelajari juga, kita buat kategori ya. Kemudian kita buat berdasarkan nama. Boleh kita random ya teman-teman, boleh kita random, bisa menggunakan turbo, apply ya. Nanti dia akan proses ya. Seperti ini randomnya, atau bisa kita classify. Nih kalau classify dia auto ya, seperti ini. Jadi nanti kita bisa lihat ini warna ini apa, halte di mana gitu. Atau boleh juga lihat hasilnya, yaitu atribut. Nah, ini terlihat lebih detail. Jadi langsung masuk ya. Nah, ngomong-ngomong ini kan masih data impor, belum kita jadikan SHP agar bisa diolah seterusnya. Gimana caranya? Caranya adalah kita klik kanan di layar tersebut ya, pada panel layar, kemudian kita kita ekspor. Nah, nanti dia minta ini kita gunakan yang standar ya, default. Nah, ini kita simpan di mana teman-teman? Misal ini latihan 3, ini saya tulis ke K3 ya, misal saya save, saya oke. Itu aja ya. Udah, nanti dia jadi file SHP. Jadi kita sudah punya file SHP. Kalau ini file koordinat, ini beda loh. Ini beda sama ini. Kalau koordinat, kalau yang poin dia sudah bentuk kayak gini. Nih, ini sudah bisa kita impor jadi data-data WebGIS kah atau data-data lainnya dengan analis. Oke, itu aja. Nanti kita akan bahas lagi untuk analis-analis yang lainnya.